Teman-teman, ini adalah daun gamal. Nah, daun gamal ini kalau di kampung, ini akan digunakan sebagai pakan ternak. Tetapi, selain digunakan sebagai pakan ternak, ternyata daun gamal ini juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik cair. Pada video kali ini, kita akan sharing bagaimana cara mengolah daun gamal menjadi pupuk organik cair yang kaya akan manfaat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Daun gamal sudah terkenal dapat digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, selain mengandung protein, daun gamal juga kaya akan unsur nitrogen dan juga unsur-unsur hara yang lainnya. Teman-teman perlu ketahui juga kalau daun gamal ini bisa kita manfaatkan sebagai kompos sama seperti rumput liar. Nah, terkadang hal-hal kecil ataupun yang kita anggap tidak berguna ketika kita olah dengan baik itu juga akan bermanfaat untuk tanaman kita di kebun. Untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mengolah rumput liar menjadi kompos dan juga lengkap dengan cara penggunaannya dengan berbagai teknik, nanti teman-teman bisa cek langsung di sini. Karena potensi yang dimiliki daun gamal ini sangat luar biasa sekali, jadi pada video kali ini kita akan mengolah daun gamal menjadi pupuk organik cair. Nah, sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan manfaat yang dimiliki oleh daun gamal ini ketika digunakan sebagai pupuk organik cair. Berdasarkan salah satu penelitian, pupuk organik cair daun gamal berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, jumlah daun, panjang jagung, dan juga diameter jagung. Ada banyak sekali penelitian-penelitian tentang pupuk organik cair daun gamal. Nanti teman-teman juga bisa search sendiri ya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah siapkan untuk daun gamalnya. Jadi, kita gunakan daun gamal yang masih hijau seperti ini, yang masih fresh. Karena daun gamal yang seperti ini kaya akan nitrogen. Jadi, daun gamal seperti inilah yang akan kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai pupuk organik cair. Kemudian untuk air atau pelarut, teman-teman bisa menggunakan air cucian beras, air kelapa, air yang sudah terbebas dari kaporit, dan juga air hujan. Kemudian kita juga menggunakan molase. Nah, untuk teman-teman yang tidak ada molase, bisa menggunakan gula merah ataupun gula pasir. Untuk memperkaya pupuk organik cair daun gamal yang nanti akan dihasilkan, teman-teman juga bisa menambahkan bioaktivator, bisa berupa EM4 ataupun mikroorganisme lokal. Tapi, jika teman-teman ingin membuat pupuk organik cair tanpa penambahan bioaktivator, sebaiknya gunakanlah pelarut atau air selain dari air biasa. Jadi teman-teman bisa menggunakan air dari air cucian beras ataupun air kelapa. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memperkecil ukuran dari bahan yang akan kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Memperkecil ukuran bahan ini tentu sangat penting ya teman-teman. Ini juga bertujuan agar nutrisi-nutrisi yang terkandung pada bahan yang akan kita gunakan ini bisa terambil lebih optimal. Untuk memperkecil ukuran bahan, kita bisa memotong-motong dengan menggunakan gunting ataupun dengan memblender. Sekarang kita akan potong-potong terlebih dahulu ya. Untuk pelarut atau air yang akan kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik cair kali ini adalah air cucian beras. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, air cucian beras ini mengandung hormon, vitamin, unsur hara, bahkan juga mengandung karbohidrat. Jadi, dengan menggunakan air cucian beras di dalam pembuatan pupuk organik cair, tentu itu akan dapat memaksimalkan pupuk organik cair yang nanti akan dihasilkan. Air cucian beras merupakan sumber bakteri asam laktat. Jadi, ketika kita tidak memiliki bioaktivator, itu berupa EM4 ataupun mikroorganisme lokal, teman-teman bisa menggunakan air cucian beras tanpa harus menggunakan bioaktivator. Namun tentu ya, dengan menggunakan bioaktivator, maka pupuk organik cair yang teman-teman akan hasilkan itu lebih maksimal lagi. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan bahan masing-masing. Untuk takaran bahan-bahan yang akan digunakan, nah kita bisa menyiapkan air sebanyak 1 liter. Air yang akan kita gunakan itu adalah air cucian beras, jadi ini adalah 1 liter. Kemudian untuk daun gamal yang digunakan, teman-teman bisa menggunakan 100 gram daun gamal untuk 1 liter air. Kemudian kita bisa menambahkan 1 tutup botol molase untuk 1 liter air.
Nah, jika teman-teman akan menggunakan bioaktivator berupa E4, teman-teman bisa menambahkan 1 tutup botol E4 untuk 1 liter air. Tapi, jika teman-teman akan menggunakan mikroorganisme lokal, teman-teman bisa menambahkan sebanyak 100 ml mikroorganisme lokal untuk 1 liter air. Nah, cara membuat mikroorganisme lokal nanti teman-teman bisa cek langsung di sini ya. Nah, sekarang kita akan mulai mencampurkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan di sini. Jadi sekarang kita akan menambahkan 1 tutup botol molase ke dalam air cucian beras. Sekarang bisa kita aduk. Nah, jika teman-teman akan menambahkan bioaktivator, bisa langsung tambahkan di sini ya. Tapi kami tidak akan menggunakan bioaktivator untuk pembuatan POC kali ini. Kemudian barulah kita akan memasukkan daun gamal yang sudah kita perkecil ukurannya. Nah, sambil dihancurkan begini ya teman-teman, dipastikan untuk menjaga kebersihannya teman-teman, karena ketika pembuatan pupuk organik cair itu seringkali kita melupakan bahwa kontaminan itu selalu ada di mana-mana, termasuk bersumber dari tangan kita sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki sarung tangan seperti ini, nah ini bisa digunakan. Kalaupun tidak, teman-teman pastikan terlebih dahulu tangan yang teman-teman gunakan itu memang sudah bersih, barulah kita siap untuk membuat pupuk organik cair. Selain itu, tentu kita harus memperhatikan kebersihan dari alat-alat yang akan kita gunakan untuk meminimalkan adanya kontaminan dan kegagalan dalam pembuatan pupuk organik cair akibat dari adanya kontaminan. Nah, selain adanya kontaminan, ada juga hal-hal lain yang menyebabkan kegagalan ketika pembuatan pupuk organik cair. Nah, di video sebelumnya kami sudah pernah sharing hal-hal tersebut, jadi nanti teman-teman bisa langsung cek di sini. Ketika sudah tercampur merata seperti ini, sekarang kita siap untuk melakukan fermentasi. Untuk wadah yang digunakan, kita akan menggunakan botol yang sudah kita modifikasi teman-teman. Jadi seperti ini. Nanti untuk campuran daun gamal, air cucian beras dan juga molase, kita akan masukkan ke dalam botol yang besar. Dan untuk botol yang kecil, ini kita isi dengan air biasa. Tujuannya adalah ketika proses fermentasi terjadi, itu tentu akan menghasilkan gelembung-gelembung udara ya teman-teman. Jadi gelembung-gelembung udara tersebut nanti akan dialirkan menuju botol kecil yang sudah kita isi dengan air ini. Nah, dipastikan untuk selang yang ada di botol kecil ini menyentuh air ya. Dan yang untuk di botol besar ini tidak menyentuh cairan yang akan difermentasi. Sekarang kita bisa langsung memasukkan campuran dari daun gamal ini. Sekarang kita bisa langsung tutup. Pastikan untuk menutup rapat botol ini karena fermentasi itu akan berlangsung selama 14 hari secara anaerob. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan wadah yang dimodifikasi seperti ini, teman-teman wajib membuka tutup wadah yang digunakan untuk melakukan fermentasi. Tentu tujuannya adalah untuk mengeluarkan gas-gas yang terbentuk akibat dari proses fermentasi. Nah, caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita hanya perlu membuka sedikit saja tutup wadah yang digunakan. Jadi seperti ini, kira-kira hingga terdengar suara gas yang keluar. Tidak sampai dibuka lebar-lebar ya teman-teman. Karena kalau dibuka lebar-lebar nanti takutnya ada kontaminan yang masuk ke dalam wadah yang digunakan untuk melakukan fermentasi. Setelah fermentasi dan terlihat tidak ada gelembung-gelembung gas lagi yang terbentuk, maka daun gamal sudah siap kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Ada baiknya kita menyaring daun gamal sehingga ampasnya bisa terpisah dari cairannya. Tentu ini tujuannya untuk menjaga keawetan alat-alat yang akan kita gunakan. Apalagi kita akan menggunakannya sebagai pupuk semprot. Nah, ampas dari daun gamal kita bisa masukkan ke komposter agar bisa kita olah menjadi kompos. Untuk teman-teman yang masih bingung cara membuat kompos, nanti bisa cek langsung di sini ya. Setelah kita panen pupuk organik cair daun gamal, kita bisa gunakan sebagai pupuk cair yang disemprot ataupun yang dikocor. Nah, untuk yang dikocor, kita tinggal ambil sebanyak 30 hingga 50 ml hasil fermentasi daun gamal. Lalu kita larutkan ke dalam 1 liter air. Teman-teman bisa meningkatkan konsentrasi larutan yang digunakan dan melakukan berbagai macam uji coba terhadap tanaman-tanaman teman-teman, terutama tanaman yang berukuran agak besar. Tapi saran kami, cobalah terlebih dahulu dengan menggunakan konsentrasi yang kecil. Nah, pemupukan dengan cara dikocor seperti ini
bisa dilakukan 5 hingga 7 hari sekali dan bisa dikocor ketika pagi hari ataupun sore hari. Untuk pupuk yang disemprot, kita bisa melarutkan 10 ml hasil fermentasi daun gamal ke dalam 1 liter air. Kita bisa semprotkan ke seluruh bagian tanaman dengan intensitas penyemprotan itu 2 minggu sekali. Tentu dilakukan pagi hari ataupun sore hari. Mudah sekali ya bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang kaya akan nitrogen dari daun gamal. Teman-teman tetap harus bijaksana ketika menggunakan pupuk organik cair, apalagi di musim hujan seperti ini. Nah, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kondisi lingkungan, dan juga media tanam. Pemberian pupuk organik cair apapun itu tentu harus dibarengi dengan media tanam yang mumpuni untuk mendapatkan hasil yang maksimal sambil kita merawat tanah. Jadi sekian dulu video sharing hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.